Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi annabiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas tentang WC mampet ya teman-teman. Mengenai video yang sebelumnya, banyak yang komentar belum berhasil dan banyak pula yang gagal. Maka di video ini saya akan membahas satu persatu teman-teman. Barusan coba pakai botol mineral gede, tapi masih tetap malah penyok botolnya, WC masih mampet. Nah, kemudian ada lagi, saya langsung coba tetap buntu bang. Nah, kemudian ada lagi, kalau septic tanknya penuh, apa bisa bang? Nah, kalau septic tank penuh mah ya nggak bisa ya teman-teman. Lalu ini ada lagi, saya panggil tukang cuma disumpel kain sama selang, bayar 150.000. Nah, ini masuk akal ya. Ini ada lagi, udah habis 4 botol, sampai penyok-penyok tapi belum berhasil. Lalu ini ada lagi, maaf bang, saya barusan coba tapi kenapa nggak berhasil? Apa kurang lama mompanya? Aku coba airnya nggak mau turun. Saya belum berhasil, kenapa ya bang? Nah, oke, saya akan bahas satu persatu. Oke teman-teman, jadi komentar yang tadi adalah komentar yang 2 bulan yang lalu dan sebulan yang lalu, alias bukan komentar yang terbaru ya teman-teman. Saya baru bahas video kali ini karena tadinya saya mau sekalian membuat konten gitu kan, cara atasi WC mampet setelah trik menggunakan botol gagal. Cuma sampai saat ini nggak ada WC yang mampet. Percuma kalau saya praktekkan di WC yang lancar teman-teman. Jadi nggak ada perubahan dari sebelum dan sesudah gitu kan. Kalau ada WC mampet mungkin saya akan langsung praktekkan. Tapi karena nggak ada WC yang mampet, jadi saya akan memberi penjelasan saja ya teman-teman. Semoga bisa membantu. Dan perlu diketahui juga, pengalaman saya sebelum melakukan trik ini ya, yang menggunakan botol plastik dipotong. Sebelumnya saya pernah menggunakan soda api, menggunakan sabun cuci piring, menggunakan garam dan air panas ya. Ketiga trik itu gagal ya teman-teman, dan yang berhasil cuma menggunakan botol plastik yang dipotong. Dan cara itu yang paling ampuh teman-teman, menurut pengalaman saya. Tapi bang, banyak kan yang gagal. Tapi bang, banyak kan yang belum berhasil pakai cara itu. Nah, ini perlu dipastikan dulu ya. Yang perlu dipastikan adalah pastikan septic tanknya belum penuh. Nah, kalau penuh, ya nggak bisa ya teman-teman. Kalau penuh tetap akan menggenang. Jadi harus dipastikan dulu septic tanknya nggak penuh. Nah, gimana cara memastikannya? Sebetulnya sangat susah ya untuk memastikan septic tank itu penuh atau tidak. Tapi jika dalam jangka waktu 5 tahun ataupun lebih ya, misalkan 7 tahun belum disedot, nah mungkin septic tanknya bisa jadi penuh ya teman-teman. Tapi banyak juga kejadian, saya pernah ngalamin di tempat saudara saya. Kejadiannya sama mampet. Dia panggil tukang sedot WC ya, yang pakai mobil datang disedot. Dan masih mampet juga teman-teman. Disedot di pembuangan septic tanknya ya, jadi bukan disedot di kloset ya, disedot di pembuangannya, disedot, setelah disedot tapi tetap mampet. Nah ternyata kan bukan penuh, melainkan mampet. Nah lalu disedot di klosetnya, dimasukin selang ke kloset, disedot, nah barulah bisa. Tapi setelah itu jangka waktu 3 minggu, nggak ada waktu sebulan ya, nggak nyampe sebulan, 3 minggu mampet lagi teman-teman. Nah, jadi intinya yang mampet itu ya 90% bukan dari septic tank penuh. Ini yang pernah saya alami, teman-teman. Di tempat lainnya juga saya pernah membongkar. Saya membongkar karena si pemiliknya sudah melakukan sedot WC selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ya. Nah, dan jangka waktu 1 bulan ternyata mampet lagi. Nah, saya bongkar dan ternyata di dalamnya itu menemukan pembalut, teman-teman ya. Pembalut pernah, terus ada sikat WC ya, bukan sikat WC, sikat cuci yang seperti ini. Nah, menemukan itu juga pernah ya. Nah, kalau benda padat yang seperti ini yang menyumbat, maka trik menggunakan botol nggak akan berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk memastikannya langsung, maka idealnya dan lebih baiknya itu kloset harus diangkat dulu teman-teman. Jadi dipastikan apakah yang menyumbatnya gitu. Nah, waktu kemarin juga saya di rumah mertua, kan WC-nya mampet ya teman-teman. Nah kemarin saya lakukan menggunakan trik botol plastik dipotong,
dan gagal teman-teman, nggak berhasil. Sudah habis 3 botol penyok-penyok. Nah, saya nyerah ya teman-teman. Saya pulang karena waktu itu udah malam juga. Mungkin pikiran saya lagi ruwet juga. Saya pulang di rumah sambil saya mikir, apakah perlu pakai kain disumpel pakai kawat seperti yang ada seperti pada komentar di video saya. Nah, saya tadinya berpikiran seperti itu teman-teman. Mau saya sumpel pakai kain, dicolok-colok ya pakai kawat ya. Nah, tapi barusan saya datang lagi, saya udah siapin kawat, saya udah siapin kain juga. Tapi saya penasaran, saya coba sekali lagi pakai botol. Ada botol, saya gunting, saya coba lagi, dan berhasil teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum berhasil ya, 2 kali, 3 kali menggunakan botol, mungkin bisa dicoba besoknya lagi teman-teman. Dicoba besoknya lagi, siapa tahu mudah-mudahan berhasil gitu. Karena emang trik menggunakan botol plastik dipotong itu yang paling ampuh ya teman-teman. Pertama mungkin bisa menggunakan soda api. Jika soda api gagal, bisa menggunakan garam ya, disiram air panas, kemudian didiamkan dulu sekitar 1 jam atau lebih. Nah, kemudian disiram air yang banyak. Nah, jika metode-metode itu gagal, maka yang paling ampuh adalah yang menggunakan botol plastik dipotong teman-teman. Itu menurut pengalaman saya ya. Nah, jika menggunakan botol plastik tidak kunjung juga surut, maka mau tidak mau itu kloset harus diangkat teman-teman. Harus dipastikan apa yang menyumbatnya gitu. Mungkin biasanya benda-benda padat seperti pembalut, tisu misalkan yang udah sering buang tisu ataupun pembalut ya. Kita kan nggak tahu, mungkin kita nggak pernah, tapi kan misalkan ada saudara atau siapa gitu kan yang numpang ke kamar mandi, kita kan nggak tahu kan, mungkin itu. Dan untuk titik-titik penyumbatannya biasanya ada di titik ini teman-teman. Saya pernah membongkar, nah menemukan sikat WC, bukan sikat WC ya, sikat cuci yang seperti ini. Nah, di sini nyumbatnya teman-teman. Nah, sikat WC kemudian tertimpa sama tinja, timpa hingga menyumbat jadi padat ya teman-teman. Nah, bisa juga di sini teman-teman ya. Pada keni ini yang L ini, nah biasanya titik-titiknya di sini yang menyumbat teman-teman. Kalau benda padat ya. Kalau yang menyumbatnya itu hanya tinja, tumpukan-tumpukan tinja, insya Allah teman-teman menggunakan botol plastik dipotong akan berhasil teman-teman. Walaupun enggak hari itu juga, misalkan coba lagi besoknya. Kalau udah 3 hari masih nggak mampu gitu, nggak berhasil, ya itu mau tidak mau harus dibuka teman-teman, klosetnya diangkat ya. Oke teman-teman, sebelum melakukan pembongkaran, ini ada baiknya ya teman-teman ya, sebelum dibongkar, nggak ada salahnya dicoba dulu. Nah, dicoba disiram menggunakan air panas. Jadi air panas fungsinya supaya penyumbatan ya, sumbatan tinjanya itu menjadi larut ya teman-teman. Jadi supaya lebih mudah di pompanya itu, supaya lebih mudah nanti kan larut gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba menggunakan dulu air panas, lalu dikasih pewarna ya supaya ada manis-manisnya gitu, supaya beda dari yang lain gitu kan. Nah, intinya supaya nggak jijik lah gitu kan, pakai pewarna. Nah, lalu gunting botol plastik bawahnya, nah dipompa pakai botol, tapi airnya menggunakan air panas. Nah, jika menggunakan air panas masih gagal, masih belum berhasil, maka mau tidak mau ya harus dibuka, harus diangkat klosetnya itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.